في كتاب الله قلبي صار حي. Ustaz, apa kriteria calon presiden yang harus kami pilih waktu pemilu 2019? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, adil. Amanah dan adil. Bila dia amanah dan adil, pilih. Calonnya 3 Pak Ustaz. 3-tiganya orang baik. Ada yang terbaik di antara anak bangsa. Tinggal 2 Pak Ustaz yang terbaik. Apapun tolongan, pilih yang paling minim mudaratnya. Istikharah. Udah istikharah, udah itu pilih. Fa idza azabta, kalau kau sudah azab, fatawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon doanya buat anak adik saya bernama Hakim, imam dan salam jadi hafiz Al-Quran. Mereka kafan sama Ustaz. Hakim sekarang lagi di pesantren hafiz Quran. Nanti kita doakan. Berapa sudah request doa? Pertama, dapat kerja. Kedua, hati pembimbing lunak. Ketiga, hafal Quran. Apa hukumnya membeli menjual barang curian, seperti membeli ceker, hati, pedal ayam, yang semuanya adalah milik pembeli yang tak diberikan penjual, kemudian dikumpulkan penjual dan dijual kembali. Oh, ini baru saya tahu. Kalau di Mesir membeli ayam itu ayam hidup, kami tak pernah beli ayam mati. Pergi ke Mesir beli ayam hidup, ada ini, lalu dipotongnya. Setelah dipotong, tunggu mati, masukkan air panas, ini dimusrahkannya bulat-bulat. Rupanya di tempat kita tidak. Ayam ini diambilnya perutnya, diambilnya daging dan jantungnya, diambilnya ini tulahnya, lalu ini. Itu kalau gitu dia mencuri lagi Pak Ustaz. Iyalah. Nah sekarang kita ini beli ayam per kilo atau beli per ekor. Kalau per ekor, ekornya pun ikut. Tapi kalau beli per kilo, dagingnya saja. Angkatnya mesti jelas di awal. Kau beli ayam apa? Sama macam beli durian. Ada beli durian per biji, tapi ada beli durian per kilo. Kalau beli per kilo, kulitnya pun dibayar. Makanlah kulitnya itu. Nah, angkat waktu beli ayam itu, beli daging atau beli per ekor? Kau beli ayam ini seekor, lalu dipotong, diambilnya isinya, maka dia mencuri. Tapi kalau ayam sudah dipotong, kita beli. Aku beli ayam yang sudah berpotong ini dengan tak ada isinya lagi, tunai. Kan angkatnya jelas. Jelas? Ustaz, saya diterima kerja di instansi dengan ikhtiar pertolongan Allah. Namun saya hilaf dengan memberi sejumlah uang pada oknum untuk mengatur lokasi kerja saya. Lokasi kerja sepenuhnya kewenangan. Bagaimana hukum perbuatan saya ini dan bagaimana hukum gaji saya? Lulusnya bersih, cuman lokasi diletakkannya sebetulnya dia bukan baru. Sebetulnya dia diletakkan di sana di tepi laut sana. Tapi karena takut pisah dengan istri, akhirnya di lobi-lobinya dapat pekan baru. Apa hukum dia memindahkan? Riswah, sogok, ar-rasul al-murtashi, la'ana Rasulullah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat rasul al-murtashi, orang yang menyogok dan minta sogok. Itu aja Ustaz. Ya. Arti laknat itu apa? Ba'idun 'anil rahmah, jauh dari rahmat Allah. Padahal kita ini hidup minta rahmat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rahmah kelima dapat, rahmat kelima tak ada. Karena laknat artinya ba'idun 'anil rahmah. Bagaimana menurut Ustaz tobat koruptor? Yang dua, tobat katanya, tapi yang hasil korupsi kalau tobat, semua barang yang haram itu mesti dibalikkan.
kerja sebulan gaji 2 juta, tapi dapat 20, yang 18 itu haram. Maka kalau taubat yang halal berapa? Apa berapa? 22. Yang halal 2 juta pula, yang 18 itu balikkan. Makanya ambil duit dalam tabungan itu balikkan. Duit umat dibalikkan ke umat. Ini dah taubat, pergi ke Makkah, korupsi 3 miliar, pergi ke Makkah 30 juta. Itu pun ikut umrah first travel yang 14 juta. Sampai di Makkah, astagfirullah, taubat apa? Patutlah tak ada perubahan sesudah balik. Bapak sudah taubat, bosan tak ada perubahan sedikit pun. Iyalah, pakai duit haram. Taubat syaratnya harus membalikkan semua yang haram-haram. Semua yang haram-haram harus kembalikan. Kalau aku tengok gambar yang berkampanye di tablik akbar sebelah, apa ada hubungan saudara Ustaz? Sudah tahu dia saya streaming. Saya ini ditonton seluruh Malaysia, Brunei Darussalam. Dikasih pertanyaan, ini kan supaya saya dibully. Terus saya jawab ini, dia dibully orang. Berapa orang akan membuli mencaci maki saya? Apa maksud orang-orang? Tak ada guna mengaji. Tak ada guna mengaji. Kita mengaji itu mencari ilmu. Kalau tak tahu, maka malam ini saya jelaskan dari mulai Rajab, sahabat apa dia. Tahu saya mana yang bisa saya baca, mana tidak. Saya jelaskan tentang amalan Rajab, amalan Syaban, amalan ini supaya kita ngaji, bukan cerita ngalor ngidul tak tentu arah. Pernah saya cerita tak tentu arah. Saya jelaskan ini hukumnya yang itu. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustaz senantiasa sekeluarga dalam lindungan amin ya Allah. Selamat juga pada Pak Ustaz kalau mendapat penghargaan dan komunikasi sebagai tokoh perubahan. Saya mohon doanya Pak Ustaz, semoga saya bisa cepat dapat kerja baik lagi halal karena saya baru selesai kuliah S1 Urbi. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Berdoa kita ramai-ramai, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Semoga Ustaz dengan Allah. Ustaz minta doanya supaya hati pembimbing 1 saya dilunakan. Nanti kita doakan. Ramai kita doakan, ya Allah lunakkanlah hati pembimbingnya ya Allah bercepat asisi. Kalau tidak, mengeras hatinya kena jantung koroner mati dia loh. Dia pindah ke dosen yang lain. Ceritanya begini Pak Ustaz, panjang. Ada seorang saudara yang meminjam uang untuk membayar setoran mengambil jabatan dinas. Jabatan ini sebelumnya sudah didudukinya. Karena pergantian pemimpin, dia non-job. Akan tapi sekarang ada kesempatan bisa mendapatkannya lagi. Tapi harus bayar, warni piro. Apa hukumnya menyetor itu Pak Ustaz? Riswah, sogok. Orang menyogok, yang menerima sogok, dilaknat, gajinya haram. Apa hukumnya bagi saya meminjamkan? Kalau kau tahu bahwa duit itu untuk itu, maka kau sudah bersekongkol dalam perbuatan haram. Maka amikum mungkaran, siapa yang menengok perbuatan haram, kalau yughayyiru biyadihi, robah dengan tangan. Bang, pinjam aku duit untuk apa? Aku mau nyogok. Ini dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, jangan mulut. Jangan kau menyogok. Anak bini kau makan haram. Aku tak mau kau makan haram. Kalau tak sanggup, diam. Bukan dipinjamkan. Andai kau diam pun, kata Nabi, wadzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Salat berjamaah berat, tahajud malam berat. Ada lagi yang lebih berat. Apa itu? Mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Itu yang lebih berat. Ustaz, saya pernah berniat mau wakaf hibah rumah tinggal kami, tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga wafat. Apakah wafat sekeluarga? Alhamdulillah kami sekeluarga pulang dengan selamat. Bagaimana hukum terhadap niatan ayah kami? Ayah saya berniat akan wakaf hibahkan rumah tinggal kami serta tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga saat pulang pergi ibadah umrah yang lalu.
kita boleh mewakafkan harta kita yang tidak kewajiban. Rumah itu kewajibanmu, tak boleh kau wakafkan. Kecuali rumahmu 3, 1 kau wakafkan, itu rumah tinggal. Kau wajib menafkahi 5, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Inilah beras. Inilah beras satu kali ini hidup mati. Tiba-tiba sudah kaya, nanti anak minimum makan apa? Makan apa dia? Dia mau tinggal di mana? Oleh sebab itu, tapi kalau rumahnya ada 3, ini banyak rumah kontrakannya Pak Ustaz. Ini mau diwakafkannya untuk program karantina tahfiz. Sekarang Dr. Mustafa Umar ada program namanya karantina tahfiz. Sebulan di karantina, dirumahkan, hafal Quran. Bapak Ibu yang punya rumah banyak, mati tinggal rumah itu. Tapi rumah yang diwakafkan untuk karantina, sehingga nanti kita buka pas acara bulan puasa Ramadan, diadakan pusat-pusaran karantina tahfiz di hotel, di rumah. Sebulan libur sekolah, insya Allah hafal. Sudah lebih 5.000 orang hafal Quran ikut program karantina tahfiz.